Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas contoh soal uji T menggunakan Excel. Di sini data ada 10 tipe kompor akan dibandingkan antara swalayan A dan swalayan B. Apakah ada perbedaan harga antar swalayan ini dari segi harga kompor? Nah, untuk menganalisisnya, maka kita bisa menggunakan uji T berpasangan. Kenapa bukannya saling bebas? Karena kita akan membandingkan dua hal yang sama, yaitu tipe kompor. Kompor pertama, gimana di swalayan A dan swalayan B? Tipe kompor kedua gimana? Jadi ini membandingkan hal yang sama di dua swalayan yang berbeda. Kita menggunakan uji T berpasangan. Di menu data analisis, lalu dipilih t-test paired to sample for means. Variabel 1 kita blok dari judul kolom harga swalayan di swalayan A sampai ke bawah, kemudian di variabel 2 lalu diklik hipotesis mean difference. Di hipotesis kita menggunakan hipotesisnya adalah adakah perbedaan antara dua swalayan ini dilihat dari harga kompor. Nah, berarti kita cuma bilang adakah perbedaan, kita nggak bilang apakah harga di swalayan A ini lebih murah 5 satuan daripada B. Kita nggak ada angka tersebut, kita cuma bilang adakah perubahan. Berarti di sini hipotesis mean difference-nya adalah kita isikan 0. Lalu di label kita centang, karena tadi saat saya select variabel 1 dan variabel 2 sini, tadi saya juga ngeblok judul kolom, jadi labelnya saya centang. Kemudian menggunakan alfa berapa persen, saya pakai alfa 5%. Lalu hasil outputnya saya pengen letakkan di sheet yang sama di sini, maka di sini saya pilih yang output range. Lalu saya blok area yang diinginkan, dikira-kira aja kira-kira cukup. Lalu oke. Output range missing, t-test paired. Tadi saya ngekliknya output range tapi nggak saya klik di dalam sini. Terus saya malah ngeganti variabel 1 range-nya. Ini saya ganti variabel satunya adalah harga di swalayan A. Kemudian output range-nya diklik dulu di sini, jangan lupa diklik baru kita blok. Oke. Ini hasil dari uji T sampel berpasangan. Dari hasil rata-rata untuk harga kompor kedua swalayan ternyata sangat tidak jauh berbeda ya. Yang satu 226, yang satu 222, cuma beda 4 poin. Nah, kalau ini misalnya datanya dalam bentuk ribuan, berarti perbedaannya itu rata-rata antara di swalayan A sama B cuma beda Rp4.000. Lebih murah di swalayan B. Untuk nilai korelasi Pearson nilainya 0,95. Nilainya mendekati positif 1 ya, berarti ada korelasi atau ada keterkaitan linear yang positif dan sangat kuat dari dua variabel yang diteliti. Kemudian uji hipotesis. Di sini dari soal hipotesisnya itu hipotesis yang dua arah. Misalnya, maka H0 dan H1 tandanya adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, kemudian hipotesis mean difference itu yang disebut sebagai mu D. Di sini mu D tidak sama dengan 0, mu D sama dengan 0. Nah, misalkan alfa, tadi kan saat
menginputkan nilai alfa di Excel tadi, di data analis kan nilainya 5% ya, atau 0,05. Dengan cara yang pertama, kita lihat p-value. Karena dua arah, maka to tail. Di sini p-value totalnya 0,00. P-value sama dengan 0,009. Nah, dapat disimpulkan bahwa p-value kurang dari alfa, sehingga kita akan menolak H0. Apa konsekuensi dari menolak H0? Karena menolak H0, maka tidak sama dengan berarti tidak ada perbedaan ya. Berarti ada perbedaan. Maksudnya adalah harga kompor di swalayan A dengan swalayan B itu tidak sama. Gitu. Jadi ada perbedaan yang signifikan. Intinya adalah harga kompor di swalayan A dan swalayan B ini berbeda secara signifikan dengan tingkat alfa atau taraf nyata sama dengan 5%. Kemudian kalau kita pakai cara yang kedua, itu kita lihat nilai T hitungnya atau T statistik atau statistik uji, ini adalah 3,3. Kemudian nilai T tabel atau T kritisnya yang to tail adalah 2,26. Nah, dari sini T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga kesimpulan kita adalah menolak H0. Jadi dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua, kesimpulan kita adalah sama-sama menolak H0. Atau ada perbedaan signifikan harga kompor. Kemudian kalau kita kembali ke materi yang sebelumnya, menggambar daerah penolakan H0. Untuk contoh yang data kompor tadi, misalkan saya gambar ke dalam diagram ini. Tadi diketahui bahwa ujinya kan dua arah, berarti ada daerah penolakan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kalau kita ingat lagi bahwa yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0. Nah, kemudian nilai T di sini apa? Ini dari output ini yang disebut sebagai T kritis, inilah T tabelnya kan. Uji dua arah yang to tail nilainya 2,26. Berarti di nilai sebelah sini ini 2,26. Kalau yang di sebelah kiri ini negatifnya aja, negatif 2,26. Kemudian nilai T statistik atau T hitungnya 3,30. Saya tuliskan di sini. Nilai T kritis atau T tabel itu sama dengan 2,26. Kemudian nilai T hitung itu adalah 3,30. Nah, T hitungnya di sebelah kanan sini ya. Ini kan 2,26, berarti 3,30 kira-kira letaknya di sini. Ini T hitungnya. T hitungnya letaknya di sebelah kanan T kritis di daerah sini. Berarti nilai T hitung kita ini di wilayah penolakan H0. Karena kenapa? Karena daerah yang diarsir tadi adalah wilayah tolak H0. Jadi T hitung kita letaknya di wilayah penolakan H0, maka kesimpulan kita adalah kita akan menolak H0. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang handuk ya. Nih. Untuk yang bahan handuk, ini daya serap handuk. Karena dia bukan sampel berpasangan, kita pakai yang sampel uji T yang saling bebas. Kemudian pakai asumsi yang apa? Di sini diketahui bahwa
Anggap standar deviasi tidak sama, berarti kita pakai yang unequal variances. Data analisis, ini dipilih t-test unequal variances. Oke, variabel 1 bahan A, kemudian variabel 2 bahan B, hipotesis mean difference-nya 0, labelnya diklik, alpha 5%, output range saya pilih di sini. Oke, ini hasil analisis uji T saling bebas untuk kedua bahan aduk. Dapat dilihat bahwa ini tuh nilai daya serap ya. Ingin membandingkan daya serap dua jenis handuk. Oke, berarti ini anggaplah semakin tinggi angkanya ini berarti daya serapnya makin tinggi. Nah, ternyata yang lebih tinggi bahan B ya, anduk yang bahan B ini daya serapnya lebih tinggi. Kemudian dari sisi varians keragamannya, yang bahan handuk A ini cukup beragam. Sama-sama bahannya tuh sama, tapi kalau kita sampling, kita uji ketahanan handuknya ternyata nggak stabil nih. Kadang-kadang nyerap banget, kadang-kadang nggak gitu, variansnya tinggi. Kalau yang bahan handuk bahan B ini lebih stabil nih daya serapnya, variansnya ini nggak terlalu jauh. Untuk observasinya lebih banyak yang handuk B. Kemudian, nah kita ingin menguji yang ditanyakan di soal adalah ingin membandingkan daya serap dua handuk. Ini soalnya tidak berarti belum bisa disimpulkan sih kita pakai yang dua arah atau satu arah. Kita misalkan aja yang misalnya yang dua arah ya. Oke, misalkan yang dua arah. Berarti H0 sama kayak yang tadi. Mu D sama dengan 0, mu D tidak sama dengan 0. Atau kalau yang kalau yang uji T yang sampel saling bebas tuh biasanya pakai mu1 gitu ya. mu1 tuh sama dengan mu2 atau H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, kemudian kita lihat nilai T hitung. T statistiknya berapa nih? T statistiknya adalah negatif 2,47. Negatif 2,47. Lalu nilai T tabel atau T kritisnya adalah untuk yang tutel ya, misalnya pakai yang tutel, ini T kritisnya adalah 2,20. 2,20. Ini hipotesisnya dua arah. Maka saya punya wilayah penolakan H0 di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kanan nilainya 2,20. Di sebelah kiri berapa? Ini negatifnya aja. Negatif 2,20. Kemudian nilai T hitungnya terletak di mana? Nilai T hitung terletak di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri di sini. Ini T hitungnya negatif 2,47. Berarti T hitungnya ini di wilayah penolakan H0. Maka kesimpulan kita apa? Tolak H0. Berarti atau bisa kita nyatakan bahwa daya serap handuk bahan A dengan bahan B ini berbeda secara signifikan dengan alfanya adalah 5% gitu. Kalau kita pakai p-value sama nggak hasilnya? Kita lihat p-value-nya berapa. P-value-nya nilainya adalah ini p-value tutel
0,030. 0,030. Alfanya berapa? 5% atau 0,05. Karena p-value-nya kurang dari alfa, maka kita menolak H0. Nah, kesimpulannya sama kan? Sama-sama kita menolak H0. Gitu. Nah, kalau pakai yang one tail gimana kalau one tail? Kita coba kalau yang one tail gimana. Kalau pakai yang one tail, nilai ini ya, T hitung ke T kritik. Sorry, T kritisnya adalah 1,79. 1,80 ini dibulat-bulatkan. T kritis atau T tabelnya sama dengan 1,80. Nah, teman-teman, ini kan positif. Sedangkan T hitung atau T start kita nilainya gimana? Negatif 2, negatif 2,47 ya. Kalau kita lihat dari sini, ini T hitung udah pasti kurang dari T tabel ya, karena kan T hitungnya kan negatif. Maka kesimpulannya adalah tidak tolak H0. Padahal kalau kita pakai p-value, coba kita lihat p-value yang one tail berapa. Yang p-value one tail itu 0,015. 0,015. Tadi kita pakai nilai taraf nyata atau alfa sama dengan 0,05. Kalau dari sini p-value kurang dari alfa, berarti tolak H0. Loh, kesimpulannya kok beda sih? Kan gitu pertanyaannya. Kalau pakai cara pertama tidak tolak, tapi cara kedua kok tolak H0 gitu. Nah, ini hal yang perlu dicermati. Saat kita one tail dan menggunakan T tabel, kita harus memperhatikan nilai T hitungnya itu positif ataukah negatif. Kalau dia negatif, maka T tabelnya ini kita pakai yang negatif gitu. Jadi nilai positifnya itu kita bikin negatif. Kalau saya buat gambarnya untuk yang one tail, nah kita tahu daerah tabelnya kan 1,8. Ini kita buat jangan yang di positif, tapi di sebelah kiri. Tapi memang satu arah, jadi cuma satu. Di sebelah kanan nggak ada karena satu arah. Ini negatif 1,80. T hitungnya negatif 2,47. Letaknya adalah di sebelah kiri kan, di sini. Negatif 2,47. Jadi T hitung kita nilai negatif 2,47 terletak di wilayah tolak H0. Maka kesimpulan kita adalah menolak H0. Jadi dengan hipotesis satu arah, hasilnya juga tolak H0 dengan p-value ataupun dengan yang T tabel itu nilainya harusnya sama. Nah, ini kesimpulan yang tidak tolak H0 ini salah karena kita menggunakan perbandingan T tabelnya positif padahal T hitung kita negatif. Harusnya kalau uji satu arah kita lihat T tabelnya, kalau emang output di Excel dia akan positif. Tapi kita kan tahu dasarnya ini dapat dari mana, gambarnya asal dari mana, maka kita gunakan yang negatif. Memang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tolak H0. Sama-sama tolak H0. Pakai cara pertama ataupun cara yang kedua.